siang, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Marsha Fitri Enesi. Saya Rizka Apriliana. Saya Sri Nur Ahmadani. Saya Cindy Damayanti. Sekian dari perkenalan kami. Sekarang kami akan membahas tentang materi dari mahasiswa memahami pengembangan sikap profesional dan mahasiswa memahami prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran yang diintisarikan oleh Rothwell. Nah, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar, mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesional. Karakteristik guru sebagai profesional. Pertama, memiliki kadar pengetahuan yang maju di mata pelajaran spesialisasinya. Yang kedua, berpengalaman mengajar. Yang ketiga, ucapannya jelas. Yang keempat, antusias. Yang kelima, peduli. 6, ceria dan santai. 7, siap bekerja sama dengan guru lain maupun orang tua siswa. 8, berniat memperbaiki kecakapan mengajarnya dan memajukan pendidikannya. 9, kelasnya secara struktural teratur baik untuk memaksimalkan waktu mengajar. 10, menjaga waktu transisi antara kegiatan sedikit mungkin. 11, masuk kelas dalam keadaan siap. 12, dorongan positif. 13, memonitor dan menangani gangguan di kelas. 14, mendisiplinkan siswa secara adil dan wajar. Guru profesional sebagai komunikator. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Selanjutnya, guru profesional sebagai fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Adapun prinsip-prinsip belajar menurut Rothwell, yang pertama, prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness adalah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Berkenaan dengan hal itu, terdapat beberapa macam taraf kesiapan belajar untuk suatu tugas khusus. Peserta didik yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau malah putus asa. Yang termasuk kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Secara alami, peserta didik selalu ingin tahu dan melakukan kegiatan penjagaan dalam lingkungannya. Rasa ingin tahu ini didorong dan bukan dihambat dengan memberikan aturan yang sama untuk semua anak. 3. Prinsip persepsi. Seorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Seseorang guru akan dapat memahami murid-muridnya lebih baik bila ia peka terhadap bagaimana cara seseorang melihat suatu. Prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh peserta didik
pada saat proses belajar terjadi. Karena tujuan merupakan sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Sehingga keberadaannya sangat penting untuk suatu kegiatan pembelajaran. Dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan suatu tingkatan, sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Karena itu, seseorang guru perlu memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan, dan kemampuan individu, dan menyesuaikan materi pelajaran dan tugas-tugas belajar kepada aspek-aspek tersebut. Nomor 5, prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Bahan-bahan yang dipelajari dan diserap dapat digunakan oleh peserta didik dalam situasi baru. Nomor 6. Prinsip belajar efektif. Proses belajar efektif, seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar efektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Dalam banyak hal, pelajar mungkin tidak menyadari belajar efektif. Sesungguhnya proses belajar efektif meliputi dasar yang asli untuk dan merupakan bentuk dari sikap, emosi, dorongan, minat, dan sikap individu. Nomor 7. Prinsip belajar psikomotor. Prinsip belajar psikomotor, individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Nomor 8. Prinsip evaluasi. Jenis cangkupan dan validitas evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Penilaian individu terhadap proses belajarnya dipengaruhi oleh kebebasan untuk menilai. Evaluasi mencakup kesadaran individu mengenai penampilan, motivasi belajar, dan kesiapan untuk belajar. Individu yang berinteraksi dengan yang lain pada dasarnya ia mengkaji pengalaman belajarnya dan hal ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan kemampuannya untuk menilai pengalamannya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.